Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika Hasulu, NIM 151423145 dari kelas 1G. Dosen pengampu Bapak Dr. Isnanto SPD MED. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas manajemen kelas dengan materi prinsip-prinsip manajemen dalam kelas. Baiklah, langsung saja. 1. Pengertian prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam manajemen kelas, guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamara pada tahun 2006, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor internal dari dalam peserta didik dan faktor eksternal dari luar peserta didik. Satu di antara faktor internal peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Sementara faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam keadaan tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antar siswa semakin kecil. Semakin banyak jumlah peserta didik, semakin besar pula kemungkinan terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas. 2. Tujuan prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, proses pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya pembelajaran. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Strategi penyerapan prinsip pengelolaan kelas. Berikut merupakan uraian strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran. 1. Mewujudkan situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran, karena dari rasa nyamanlah akan memunculkan rasa semangat dalam belajar. Maka hal itu akan menguntungkan dalam suatu pembelajaran. 2. Berusaha menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru menemukan siswa yang menyeleweng atau menyimpang, maka guru tersebut harus berusaha menghentikan penyimpangan dengan menganalisis permasalahan, kemudian menyelidiki dan memahami penyimpangan perilaku tersebut. Setelah itu, guru memberikan nasihat atau teguran dan juga bimbingan yang disertai pengarahan supaya tercipta perilaku yang baik dan menunjang kesuksesan belajar. 3. Penyerapan disiplin kerja untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam kelas dengan menerapkan disiplin kerja yang berpacu pada disiplinnya tata tertib kelas. 4. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara guru dengan siswa. Keharmonisan hubungan guru dengan siswa memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. 4. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. 1. Kehangatan dan antusiasme. Kehangatan dan antusiasme harus tercipta dalam suatu kelas, karena dengan suasana yang demikian itu akan menciptakan rasa nyaman dalam belajar. Bisa dengan cara menjalin keakraban antara siswa dan guru. Keakraban itu dimulai dari saling komunikasi. 2. Tantangan. Tantangan ini bisa berupa kekreatifan guru dalam mengajar. Sosok guru diharapkan bisa menciptakan metode atau cara belajar yang menarik dan kreatif agar siswa merasa tertantang. Seperti dengan metode belajar
seperti dengan metode belajar yang menyimpan kesan bermain atau game di dalamnya. 3. Variasi. Variasi bukan hanya dalam hal metode pembelajaran, akan tetapi seorang guru harus mampu menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya, ataupun bahan ajarnya, dan juga bisa dengan membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. 4. Keluasan. Dengan dinamisnya sebuah kelas dan bermacam-macamnya sifat dan karakter siswa yang ada di dalamnya mengharuskan seorang pendidik harus memiliki sikap luas dalam mengelola kelas atau manajemen kelas. Tidak bisa dihindari, pembelajaran dari masa ke masa membutuhkan pendidik yang responsif. Pembelajaran dari masa ke masa membutuhkan pendidik yang responsif dan cepat tanggap terhadap situasi-situasi yang terbentuk. 5. Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan yang baik dan benar. Yang dimaksud hal-hal positif di sini ialah menanamkan nilai-nilai baik atau positif dalam pembelajaran. Dan seorang pendidik diharapkan mampu menghindarkan atau menjauhkan peserta didik dari hal-hal yang sifatnya buruk atau negatif. 6. Penanaman disiplin. 6. Penanaman disiplin. Sebagai seorang pendidik harus mampu menanamkan sifat disiplin pada diri siswanya. Cara mudah mendidik kedisiplinan pada siswa ialah dengan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya, baik ditunjukkan secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, sekian itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.